Awal mula manusia menjadi pocong. Di banyak desa tua di Jawa ada satu kepercayaan yang tak pernah benar-benar hilang. Orang yang meninggal tapi ikatannya belum dilepas, jiwanya tak akan tenang pada malam-malam tertentu. Saat suara serangga tiba-tiba berhenti, melihat sosok putih berdiri kaku di tepi kebun, di sudut kuburan, atau di jalan tengah yang jarang dilewati. Bukan berjalan, bukan berlari, melainkan meloncat pelan. Merekalah yang disebut pocong. Namun, pernahkah ada yang benar-benar tahu kenapa manusia bisa menjadi pocong? Ki Sura, penjaga permandian jenazah. Puluhan tahun lalu, di sebuah desa bernama Wanasari, hiduplah seorang lelaki tua bernama Ki Sura. Ia bukan dukun, bukan pula orang pintar. Ia hanya satu orang yang paling paham tata cara mengurus jenazah, dari dimandikan, mengafani, hingga memastikan ikatan kain kafan itu terlepas sempurna sebelum penguburan. Yang hidup punya urusan dunia, kata Ki Sura. Yang mati jangan sampai kita bebani. Namun suatu malam Ki Sura bermimpi buruk. Ia melihat kuburan bergerak, tanah bergelombang, dan suara lirih memanggil namanya dari balik liang lahat. Beberapa hari setelah mimpi itu, desa digemparkan oleh kematian mendadak seorang pemuda bernama Wiryo. Hujan turun deras malam itu. Waktu sempit, orang-orang ingin pemakaman cepat selesai. Ki Sura merasa ada yang tidak beres. Aku belum sempat melepas ikatan bagian atas dan bawah, ucapnya. Namun desakan warga terlalu kuat. Sudahlah Ki, sudah dikubur saja. Dengan berat hati Ki Sura mengalah, dan malam itu angin berhenti berhembus. Konon malam pertama setelah penguburan adalah saat jiwa belajar berpisah dari raga. Namun bagi Wiryo, malam itu tidak pernah berlalu. Dalam gelap, ia merasakan sesuatu menahan tubuhnya. Bukan tanah, bukan peti, melainkan ikatan. Ia mencoba bergerak, tak bisa. Ia mencoba berteriak, tak ada suara. Yang tersisa hanya satu dorongan kuat, ingin pulang. Menurut kepercayaan lama, kain kafan bukan sekedar pembungkus. Ia adalah pengingat batas antara dunia hidup dan mati. Ikatan di kepala, leher, dan kaki harus dilepas agar jiwa tahu tugas budi dunia telah selesai. Jika ikatan itu tertinggal, jiwa akan bingung. Ia merasa masih terikat, dan dari kebingungan itulah pocong lahir. 3 malam setelah pemakaman Wiryo, warga melihat sesuatu di kebun singkong. Sosok putih berdiri kaku diam, menghadap ke arah rumah ibunya. Tak menyerang, tak bersuara, hanya berdiri seolah menunggu seseorang menyadarinya. Ibunya pingsan malam itu. Ki Sura tahu ini bukan hantu biasa, ini jiwa yang belum dilepaskan. Ki Sura menjelaskan pada warga, pocong tidak berjalan karena ia tidak berniat menakuti. Ia bergerak seperti itu karena tubuhnya masih terikat. Setiap lompatan bukan ancaman, melainkan usaha terakhir, usaha untuk ditemukan, untuk dibantu. Namun ketakutan manusia seringkali lebih cepat daripada belas kasih. Awalnya pocong hanya muncul sebentar, namun malam demi malam penampakan makin dekat ke rumah warga. Bukan karena jahat, melainkan karena frustasi. Jiwa yang terlalu lama terikat mulai berubah, kebingungan, kesedihan, kemarahan. Dan di titik itulah pocong yang
semula diam bisa menjadi menakutkan. Ada satu hal lagi yang membuat manusia bisa menjadi pocong. Penyesalan berat. Wiryo meninggal dengan janji yang belum ditepati, dengan kata maaf yang belum terucap. Ikatan kafan hanyalah pemicu, yang menahan jiwanya adalah beban hati. Kisura akhirnya mendatangi kuburan tengah malam. Dengan doa pelan dan tangan gemetar, ia membuka kembali liang lahat. Ia melepas ikatan kafan satu persatu. Pulanglah, bisiknya, jalanmu bukan di sini lagi. Angin kembali berhembus dan sejak malam itu penampakan berhenti. Dan ikatan dunia harus dilepas, karena jika tidak jiwa bisa tersesat di antara dua alam, menjadi legenda, menjadi bayangan, menjadi pocong. Hingga kini orang tua di desa masih berpesan kalau melihat pocong jangan hanya takut, bisa jadi ia hanya ingin dilepaskan.